Halo pagi dulur. Kita mau bahas masalah power TD yang dibalapkan. Jadi kita sedikit mengreview atau apa sih arti balap dari sebuah power TD. Secara logika atau secara elektronik, mungkin Anda penasaran kalau bagi anak teman-teman pemulai, usik dibalap iki opo. Nah, mungkin jadi pertanyaan banyak. Power baru, tahu-tahu dibongkar dibalapkan. Oke, mungkin kalau orang yang fanatik atau orang yang tidak mengetahui elektronika atau tidak paham sama sekali, mungkin banyak yang percaya atau banyak yang wah iki power kita balap nih mesti jos. Oke, secara logika atau secara pabrikan atau kita mengetahui power TD itu, kalau saya akui memang power yang paling handal atau power yang paling banyak dicari, atau mungkin kalau kelas H atau kelas AB atau kelas yang lainnya mungkin sekarang sudah ketinggal. Contohnya seperti banyak power atau driver yang sekarang mungkin sudah meninggalkan sistemnya di kelas H, kelas GB, dia akan mencari kelas TD atau kelas yang paling efektif atau efisien. Dari berbagai macam eksperimen yang saya lakukan, oke, orang bilang bahwa power TD itu siap dibalapkan. Oke, kalau secara logika atau secara pengetahuan saya, yang jelas kalau power Anda akan dibesarkan atau dibikin balap, yang jelas Anda akan menambahkan final atau menambahkan TR final ini supaya ampernya lebih gede atau tenaganya lebih gede dengan menambahkan TR final. Yang jelas kalau power yang gede atau TD itu jelas akan menambahkan finalnya di outnya, di outputnya ini. Terus MOSFET yang di sini kalau power yang lebih gede pasti 4. Sedangkan power yang TD yang biasa-biasa itu ada yang 2, ada yang 3, itu maksimal. Kalau TD yang di pasaran itu sementara yang paling gede di TR MOSFET-nya atau di PWM-nya itu memakai 4 MOSFET. Oke, banyak yang mungkin saya akan tunjukkan. Banyak yang mengganti resistor ini didekatkan. Ini kan 12 kilo, terus diganti 3K3. Kalau menurut logika saya itu tidak mungkin. Karena pabriknya lebih pinter atau perancangnya power class TD itu lebih pinter dari kita yang memodifikasi. Yang jelas kalau ini dibesarkan R-nya atau dibikin lebih kecil ukurannya, akan terjadi bermasalah di sistem PWM-nya ini. Jadi ya kadang ya melihat video-video orang-orang balapin TD itu juga kadang ya tersenyum saja. Yang jelas bagi kita yang awam atau bagi teman-teman Ombromania, kalau Anda ingin menambahkan tenaga di powernya itu pasti akan menambahkan TR finalnya, apa tegangannya ditinggikan atau dibikin sistem yang lain. Itu pasti. Gak mungkin kita akan membalapkan sebuah power yang sudah set dengan pabrik itu dengan barang yang apa adanya. Nah itu yang mungkin teman-teman yang Ombromania penasaran dengan video-video orang yang balapin power itu juga jangan langsung percaya saja. Karena power ini sudah dirancang pabrik, tegangan yang masuk di kolektor kalau standby bagus itu di 6 volt. Di sini nggak mungkin bisa akan ditambahkan di 25 volt apa di 30 volt. Itu logikanya seperti itu dulurku yang Ombromania. Jadi Anda jangan terpancang dengan wah kalau dibalapkan itu akan menjadi lebih bagus atau apa. Yang dibalapkan di daerah PWM ini yang jelas. Di PWM ini kalau dirubah-rubah pasti MOSFET-nya ini akan bermasalah atau out PWM-nya ini akan bermasalah. Nah,
Itu saja temanku. Kalau mungkin ada yang menambahkan pendingin ini dikeluarin, ditempelin di sini. Apa manfaatnya kalau pendinginnya yang di sini aja diukur pabrik sudah cukup atau sudah cukup untuk mensuplai dari tegangan di PWM ini? Itu nggak bakalan rusak. Ditambah pendingin tempelin sini, kasih kabel, terus resistornya dirubah, dioda genernya ditambah atau dikecilkan, pasti frekuensi di sinyalnya di MOSFET itu akan berubah atau akan melenceng dari sinyal yang udah ditentukan di pabrik. Jadi teman-teman mungkin kalau mau modifikasi hanya sedikit saja, nggak usah terlalu ribut. Yang jelas ini ada termostat ini, kalau mau lebih dingin gini sambung aja sini. Pasti kipasnya akan keras. Itu satu yang membuat power TD sampean lebih dingin karena sinyalnya ini kita gabung atau termostatnya kita gabung, akhirnya kipas yang tadi lewat termostat jadi tidak lewat dia, tapi tetap cepat atau kipasnya lebih keras atau lebih kenceng lagi putarannya di kipas. Terus yang kedua, kalau kita mau balapin yang jelas tambahkan saja finalnya ini. Mungkin di mana atau di mana, kalau Anda bisa, yang jelas akan jadi tidak rapi. Nah itu sekedar info saja bahwa Anda jangan terlalu percaya dengan namanya balap power. Kecuali kelas H. Kelas H mungkin Anda tahu di kelas H atau di CA20 itu dibalapin, ya bisa. Tapi dia hanya mengecun atau membuat resistor yang di 10 kilo tadi dikecilkan supaya outspeaker tadi mengonek atau mengajus dari sistem kelas H-nya lebih cepat atau konstan gitu. Gak bedanya sini, mungkin ada yang 47 kilo dirubah supaya out dari speaker ini direspon dengan PWM yang di sini. Oke, kalau Anda mungkin suka dengan power balap, hanya sedikit yang mau dirubah di sini, mungkin dari sistem include-nya dari out power-nya ini masuk ke dalam sistem PWM ini. Tapi sistem PWM ini kalau dirubah pasti MOSFET-nya akan rusak. Itu pasti. Nah, tuningan di sini juga tidak akan bisa berubah karena pabrik sudah mentuning bahwa DCO-nya atau biasnya itu sudah diatur dengan tegangan yang sudah ditentukan di pabrik karena powernya bisa jadi awet. Jadi mungkin kalau dibalapkan atau apa ya jelas Anda hanya supaya lebih dingin dari sistem yang di sini, jelas wire atau kipasnya dibikin supaya niupnya lebih keras. Itu biasanya dikonek digandeng di sini. Tapi kalau mungkin orang tidak tahu, dia akan sangat percaya bahwa powernya sudah dibalapkan. Jadi mungkin teman-teman yang sound se-Indonesia mungkin penasaran apa sih power balap. TD dibalapin, kalau ini dikonsletin disambung jebol sini. Itu jelas balap karena tegangan yang 220 itu langsung masuk ke finalnya ini. Sedangkan MOSFET ini rusak aja, power TDT tidak akan berfungsi. Nah itu, yang jelas cuman Anda akan mengajus dari sistemnya untuk out speaker yang masuk ke PWM ini di R-nya dirubah. Kalau sistem PWM atau dioda di sini atau genernya atau resistornya dirubah, saya kira ya justru nanti fatal atau tambah rusak power Anda. Oke dulurku, ini sedikit penjelasan apa sih arti sebuah power balap yang mungkin Anda penasaran dengan power dibalapkan itu. Oke, tapi pasti akan banyak kerusakan yang Anda dapat karena kalau Anda akan merubah sistem di pabrik ini jelas akan merubah sistem atau frekuensi di PWM ini. Sebaiknya Anda kalau mau menambahkan power lebih gede atau lebih besar itu tambahkan jelas TR final di sini.
Spanya ini 8 set dibikin 16 set. MOSFET-nya ini 3 set dibikin 8 set. Itulah efektif atau mungkin lebih aman karena settingan pabrik itu akan lebih bagus daripada Anda merubah sistem dari PWM ini. Mungkin teman-teman Ombromania bisa bermanfaat info dari sebuah power yang dibalapkan dengan ketidakjelasan atau dengan sesuatu yang Anda banyak bertanya. Apa yang dibalapkan? Karena dibalapkan itu resikonya juga besar. Nah itu. Oke, assalamualaikum, ini sekedar info mengenai power TD balap karung. Assalamualaikum dulurku.